Saya mau minta klarifikasi, benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Airlangga? Terkait adanya rencana digelarnya Munaslup Golkar tahun 2024, Luhut menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan untuk digelarnya Munaslup. Ia hanya menginginkan Golkar tidak menjadi partai yang terpuruk di pemilu 2024 mendatang. Luhut menjelaskan, jika diusulkan dan dipercaya memimpin Golkar, ia tidak mungkin lagi mengusulkan diri menjadi capres atau cawapres dari Golkar, atau mencari peluang untuk bisa masuk di kabinet di pemerintahan berikutnya. Luhut menyarankan Golkar bisa mengambil keputusan dengan tegas agar permasalahan turunnya elektabilitas partai hingga ketidakpercayaan tidak berlarut-larut. Pakai jas kuning, tolong berdiri Pak Luhut. Biasanya pakai batik, ini pakai jas kuning. Saya harus minta klarifikasi dari Bapak, karena kemudian soal isu Munaslup ini, soal pergantian Ketua Umum Partai Golkar dari Pak Airlangga, kemudian ada nama Pak Luhut. Ini disinyalir sebagai ada upaya mengganggu soliditas, provokasi, kompor, dan ada aktor intelektualnya. Saya mau minta klarifikasi, benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Airlangga? Allah, Ros, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi sih? Kalau saya juga jadi Ketua Umum Golkar, apa saya mau calon presiden, wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri, ya pasti tidak. Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau perbaikin aja karena saya suka memperbaiki. Ini kan tidak sendiri. Dan kami ini juga sudah berkomunikasi dengan seluruh pemegang hak suara, ya, di seluruh Indonesia. DPD 1, DPD 2, ormas pendiri, kita sudah bicara, ya. Dan tentu karena suasana sekarang ini suasana untuk pencalonan anggota legislatif, mereka ada yang juga menjabat sebagai anggota DPR atau DPRD, atau mereka itu gubernur, wakil gubernur, ya. Jadi mana daftar urut nomor caleg juga belum diputuskan. Nah, ini semua membuat mereka menjadi sangat berhati-hati dan diam lah gitu, ya. Jadi padahal suasana kebatinannya menginginkan gitu Pak. Ya, kita sudah bicara dengan mereka. Itu berarti nggak ada apa-apa. Diam berarti nggak ada apa-apa, Pak Lawrence, kata Bang Nurdin. Jangan mengganggu sekarang soliditas partai. Kita tinggal beberapa bulan lagi, 9 bulan lagi. Jadi sekarang bulan 8 bulan lagi, kita masuk pertempuran pileg. Tolong Pak Lawrence jangan mengganggu soliditas daripada Partai Golkar. Kita sama sekali tidak punya keinginan untuk mengganggu. Daripada partai ini semakin tidak solid, dan itu akan membuat prestasi Golkar semakin menurun. Begini, itu tolong ya, kita sama. Ya. Oke, Ya, dijawab dulu kita ya. perhatikan. Mau melihat Golkar bagus, mau melihat Golkar berkembang, mau melihat Golkar menjadi pemenang, tolong jangan ganggu soliditas. Tolong jangan ganggu, Pak Lawrence. Apa jawabannya? Semua pusat partai sekarang bergerak untuk menanggapi. Ya. Kita dengarkan jawaban dari Pak Lawrence ya. Sudah ada wanti-wanti dari Bang Nurdin. Bagaimana itu, Pak Lawrence? Kita sama sekali tidak berkeinginan mengganggu. Dan saya yakin tuh bisa 86 kursi itu pasti dapat. Jadi Pak Luhut mau jadi calon ketua? Ya kalau memang Golkar diusulkan rame-rame, tapi saya untuk apa mempersoalkan itu sekarang? Untuk apa, Ros? Kerjaan saya sudah banyak kok. Tapi saya pikir, saya lihat teman-teman Golkar itu orangnya baik-baik kok, hebat-hebat, intelektualnya bagus, jadi kompakin aja. Jadi Pak Airlangga pun sebenarnya dibikin kompak aja semua. Tapi kalau dibiarkan ini begini terus, saya juga nggak rela kompak Golkar tuh terus turun. Jadi Pak Luhut itu posisinya di mana? Mendukung Munaslup atau enggak? Ya saya tidak pada posisi dukung tidak mendukung. Ya saya silakan kepada teman-teman itu semua, kalau mereka merasa bahwa mereka sudah tidak puas dengan ya hak mereka, tapi lakukanlah dengan baik-baik. Tapi minta digantikan oleh Menko Marves, kan nggak jelas. Sama aja, sama-sama Menko kok. Berarti kan ini sebenarnya hanya pribadi aja ingin menggoyang Ketua Airlangga. Luhut jadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pak Luhut mengatakan ya mau selama tidak berkelahi dengan Pak Airlangga. Ya. Bapak dianggap super hebat, nggak cuma super tapi hebat. Pak Ridwan Hisham ini Bapak yang suruh ngomong ini? Oh, saya kenal Pak Ridwan Hisham ini kan juga nggak dekat. Saya nggak pernah. Untuk apa saya nyuruh-nyuruh itu?
Apa sih penting, popularitas juga nggak ada urusan buat saya kan cukup populer ya. Jadi mau apa lagi? Berarti kan ini sebenarnya hanya pribadi aja ingin menggoyang Ketum Erlangga. Ya, saya pikir saya kan tanya mereka juga. Ya Golkar ini banyak kan teman-teman Golkar itu datang ke saya. Saya nggak pernah lo kontak mereka. Jadi jangan ada pikir misalnya saya telepon ini, enggak. Tadi seperti Rosi bilang, kok Pak Luhut nggak proaktif tanggung-tanggung. Bukan tanggung-tanggung. Saya memang nggak ada minat untuk itu. Betul. Tapi saya lihat mereka datang menceritakan masalahnya. Saya lihat survei, saya lihat big data. Memang menurut hemat saya, dan saya bicara dengan Pak Erlangga kan hubungan saya baik. Saya juga beri nasihat kepada saran Pak Erlangga, lebih proaktif turun ke bawah lah gitu. Kapitalisasilah kehebatan daripada Golkar ini. Tapi dari data yang kita lihat, ya memang semua angka itu kan tidak bisa bohong data itu. Saat ini sedang ramai wacana Munaslup Partai Golkar dan upaya menggulingkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Luhut Binsar Panjaitan pun disebut-sebut sebagai sosok yang akan merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Terkait dengan wacana tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa menanggapinya santai. Menurut Erwin Aksa, hingga saat ini internal Golkar masih solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Wacana Munaslup yang mendorong pergantian kepemimpinan itu sulit realisasi. Saya kira internal Partai Golkar ini sedang berpikir menghadapi pemilu 2024, kata Erwin Aksa dalam keterangannya, Sabtu, 22 Juli 2023. Menurutnya, pembicaraan tentang pergantian ketum yang dicanangkan dalam Munaslup bukan menjadi prioritas Partai Golkar saat ini. Hal ini lantaran Munaslup sendiri juga memerlukan, yaitu DPD 2, DPD 1, hingga ormas pendiri, dan sayap Partai Golkar. Selanjutnya, Erwin juga menyebut bahwa Partai Golkar merupakan partai terbuka, sehingga tidak ada kepemilikan tunggal. Untuk itu, perlu adanya check and balances untuk menjaga kredibilitas partainya itu. Jadi Partai Golkar itu ya biasalah menjadi pembicaraan tentang hal seperti ini, kata Erwin Aksa. Erwin mengatakan kejadian seperti ini bukan terjadi kali ini saja, karena pada era kepemimpinan Abu Rizal Bakri, Ical, wacana Munaslup juga kencang berhembus jelang pemilu. Untuk itu, Erwin menyebut dinamika internal adalah hal yang wajar karena Golkar sendiri dipenuhi dengan orang-orang teknokrat atau cendekiawan. Saat ini sedang ramai wacana Munaslup Partai Golkar dan upaya menggulingkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Luhut Binsar Panjaitan pun disebut-sebut sebagai sosok yang akan merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Terkait dengan wacana tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa menanggapinya santai. Menurut Erwin Aksa, hingga saat ini internal Golkar masih solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Wacana Munaslup yang mendorong pergantian kepemimpinan itu sulit realisasi. Saya kira internal Partai Golkar ini sedang berpikir menghadapi pemilu 2024, kata Erwin Aksa dalam keterangannya, Sabtu, 22 Juli 2023. Menurutnya, pembicaraan tentang pergantian ketum yang dicanangkan dalam Munaslup bukan menjadi prioritas Partai Golkar saat ini. Hal ini lantaran Munaslup sendiri juga memerlukan, yaitu DPD 2, DPD 1, hingga ormas pendiri, dan sayap Partai Golkar. Selanjutnya, Erwin juga menyebut bahwa Partai Golkar merupakan partai terbuka, sehingga tidak ada kepemilikan tunggal. Untuk itu, perlu adanya check and balances untuk menjaga kredibilitas partainya itu. Jadi Partai Golkar itu ya biasalah menjadi pembicaraan tentang hal seperti ini, kata Erwin Aksa. Erwin mengatakan kejadian seperti ini bukan terjadi kali ini saja, karena pada era kepemimpinan Abu Rizal Bakri, Ical, wacana Munaslup juga kencang berhembus jelang pemilu. Untuk itu, Erwin menyebut dinamika internal adalah hal yang wajar karena Golkar sendiri dipenuhi dengan orang-orang teknokrat atau cendekiawan.